Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gripin Varian, saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang tugas program basic orientasi 2. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen database yang bakal diimplementasikan ke dalam database. Untuk itu pertama saya membutuhkan exam control panel seperti biasa untuk menjalankan modul Apache dan juga modul MySQL. Di sini databasenya saya menggunakan MySQL. Untuk databasenya sudah saya buat. Pertama saya akan membuka MySQL nya terlebih dahulu dengan cara cd exam, memanggil folder exam, lalu cd MySQL dan bin. Lalu untuk memanggilnya seperti ini, seperti biasa. Kemudian kita sudah masuk ke dalam MariaDB atau juga MySQL. Lalu saya ingin melihat database yang sudah saya buat. Nah, untuk database pada program Java kali ini saya beri nama transaksi underscore barang. Untuk itu kita akan menggunakannya. Lalu kita akan melihat apa saja isi dari transaksi barang. Ya, seperti ini. Yaitu ada barang yang merupakan nantinya tabel untuk penginputan program barang atau aplikasi barang. Lalu ada pelanggan juga untuk penginputan data pelanggan. Lalu di sini ada detail transaksi yang bakal berguna untuk from aplikasi transaksi. Untuk itu saya akan melihat apa saja strukturnya. Ini terdapat dalam tabel barang yaitu KD, kode barang, nama barang, harga, satuan, stok, dan ini KD barang 1. Di sini sudah saya isi beberapa data. Data ini juga akan muncul nantinya ke aplikasi yang akan saya buat. Selanjutnya kita akan melihat ke tabel pelanggan. Nah, di sini juga saya sudah mengisi beberapa datanya. Dalam tabel pelanggan terdapat 4 field, terdiri dari kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Seperti ini. Ini juga akan kita panggil ke dalam aplikasi Java kita. Selanjutnya detail transaksi. Nah, di sini belum ada apa-apa karena saya belum mengisikan datanya. Untuk itu kita akan lihat isi fieldnya saja. Nah, di sini saya membuat fieldnya sebanyak 6 field. Ada nomor faktur, kode barang, nama barang, harga barang, total barang, dan juga total harga dengan tipe seperti ini. Untuk harga saya menggunakan tipe INT seperti biasa karena ini merupakan angka
Lalu di tipe nomenklatur kode barang dan nama barang situ saya menggunakan varchar karena itu tidak hanya angka, juga digabungkan dengan karakter itu huruf. Oke, langsung saja kita masuk ke program Java-nya. Nah, seperti ini. Di programnya untuk pertama saya menggunakan menu utama biar memudahkan kita memanggil 3 from ini, karena bakal sedikit rumit jika kita menjalankannya satu persatu. Oke, kita mulai dari menu utama terlebih dahulu. Ini adalah tampilan menu utama ya. Dalam menu utama ini terdapat 4 tombol saya bikin, yaitu tombol untuk masuk ke from barang, lalu ada tombol untuk masuk ke from pelanggan dan masuk ke from transaksi, dan ini tentang saya jika mungkin saudara ingin melihat data-data tentang saya, dan juga tombol exit untuk kita keluar dari program ini. Pertama, mungkin kita bisa melihat kita masuk ke from barang terlebih dahulu. Nah, maka akan langsung masuk ke from barang. From barangnya itu ini. Nah, seperti biasa kita masuk codingnya terlebih dahulu. Dalam coding ini saya memasukkan beberapa import yang berguna untuk agar coding-coding ini berjalan. Pertama yaitu import untuk koneksi SQL, lalu import untuk masih string SQL untuk menjalankan SQL, lalu ada swing jet option pane, ini berguna nanti sama dengan ini table agar data-data ini bisa muncul. Lalu saya memanggil koneksi agar program aplikasi ini bisa terkoneksi dengan database ini. Nah, saya membuat dengan Java class, saya beri nama koneksi. Lalu seperti biasa saya import kebutuhan SQL dan juga option pane nya. Nah, lalu saya bikin alamat SQL nya agar program aplikasi ini bisa terkoneksi dengan database transaksi barang seperti ini. Seperti biasa untuk codingnya seperti ini. Connection driver manager .get connection, lalu alamat SQL nya seperti ini, berada di localhost dengan nama database transaksi underscore barang, dan user root dengan tanpa password. Lalu jika kita menggunakan coding try biasanya membutuhkan catch. Lalu di sini catch, lalu saya tambahkan jika kita tidak mengaktifkan exam atau kita tidak terkoneksi ke database-nya, maka akan muncul pesan koneksi database gagal, periksa koneksi Anda kembali. Ini merupakan error message atau pesan error. Oke, kita kembali ke bagian barangnya. Selanjutnya di sini saya menamakan default table modenya dengan nama default dft tbl model underscore barang ini agar nantinya memudahkan kita dalam pengkodingan. Lalu saya juga menamakan SQL untuk nantinya kita akan menggunakan coding SQL, jadi kita nggak payah lagi. Lalu di sini ini sebenarnya berguna nantinya ketika kita mengklik kembali, maka itu kan muncul kembali menu utama seperti ini. Nah, di sini saya deklarasikan dulu dengan ini private void menu underscore utama set disable false dengan menu utama sama dengan
new menu utama, set visible-nya saya beri true. Lalu dalam sini saya deklarasikan awalnya seperti biasa. Ini teks TKD ketika awal program nge-launch atau terbuka, maka teks field kode akan kosong, barang kosong, harga kosong, satuan kosong, stok juga. Nah, seperti ini. Kode barangnya bakal kosong, nama barangnya kosong, harganya kosong, stok satuan juga. Lalu selanjutnya pindah data tabel. Nah, sebenarnya ini saya tidak menggunakannya karena saya tidak menggunakan syntax ini atau coding ini untuk nantinya. Sebenarnya itu berguna ketika data-data ini diklik maka akan mengisi text field ini, tapi saya tidak menggunakan itu. Oke, lanjut. Di sini biasa kita memanggil atau mendeklarasikan coding tampil data, sehingga data yang berada di database ini akan juga muncul nantinya di aplikasi from barang ini. Seperti ini, kita lihat datanya tidak ada yang berbeda. Itu menandakan aplikasi kita sudah terkoneksi dengan baik. Seperti biasa, saya mau membuat kolomnya. Saya membuat kolom di tabel ini dengan nama kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Kalau coding SQL-nya biasa seperti ini. Select from barang, lalu mengambil nilainya dari field kode barang, nama underscore barang, harga, satuan, dan stok seperti biasa. Lalu untuk itu kita akan memanggil ini, karena kita sudah mendeklarasikannya, tentu kita harus memanggilnya juga agar muncul nantinya. Nah, di sini untuk button simpan seperti biasa sih codingnya. Kita koneksikan dulu dia dengan SQL kita atau database kita, lalu kita beri coding insert into nama tabel, nama field dengan values. Ini tanda tanya, berarti ini bakal kita bisa isi nantinya sesuka kita mau isinya apa. Lalu bakal diset atau disetting atau diisi ke dalam dari txtkd.getText, yaitu dari sini, sini bakal masuk ke sini. Ini harus kita sesuaikan juga berapa totalnya. Jika ada 5, maka akan kita tulis juga 5, jangan sampai lebih. Jika lebih bakal muncul error. Lalu jika berhasil execute-nya, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Baik, kita coba. Dan juga jangan lupa menambahkan tabel data ya, sehingga datanya juga tetap muncul meskipun kita klik simpan data. Kita coba beri namanya barang 008 dengan nama barang baygon. Lalu kita beri harga 5.000 dengan kita beri stok 100 stok, dan satuannya kita pilih pieces saja. Simpan, data berhasil disimpan. Oke, data pun berhasil terinsert. Kita coba tes juga di database kita apakah benar masuk. Ya, data juga berhasil masuk. Selanjutnya mungkin kita masuk ke bagian coding ubah. Nah, sebelum coding ubah ini saya ingin membahas terlebih dahulu coding untuk ketika isi tabel yang kita klik, maka kalau otomatis masuk ke text field ini. Sebagai contohnya, saya coba mengklik dengan kode barang 003, ya maka akan juga terisi ke text field ini seperti itu. Lalu untuk codingnya seperti ini, kita bikin INT baris
tabel barang, nama tabel kita, nama tabel ini, dan dapatkan pemilihan urutan dari txt-kd set text, maka akan terisi berdasarkan dari baris ke 0 itu yaitu txt-kd, dan begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya ke button ubah. Sini ubah seperti biasa, kita lakukan koneksi, lalu untuk codingan SQL nya juga seperti ini, update nama tabel kita, lalu nama field kita. Ini kita langsung coba kan, sini saya ubah jadinya barang 0034, simpan data hasil di sini. Barang 0033, ubah data berhasil diubah. Oke, data pun berhasil diubah. Selanjutnya kita akan mencoba ke button hapus seperti biasa, delete from nama tabel, dan juga kita tidak perlu mengambil fieldnya, cukup kode primary key aja, nggak perlu seluruh fieldnya. Contoh seperti ini, buka hapus, kita berhasil dihapus dan data pun berhasil hilang. Baik, di sini juga ada, saya lupa menambahkan satu tombol reset. Ini bakal menghilangkan seluruh data ini, jadi memudahkan kita untuk menyimpan datanya kembali jika kita selesai menginputnya. Seperti ini. Sebenarnya saya mengambil deklarasi awal saja biar memudahkannya, karena sebenarnya sama saja. Oke, kembali. Sini juga masuk ke from pelanggan. From pelanggan sama saja sebenarnya, tidak ada yang berbeda. Kita memanggil import kebutuhan koneksi dan juga kebutuhan pemanggilan tabel. String kita deklarasikan nama dari tabel modelnya, lalu tabel data select from pelanggan berdasarkan kode file, nama file, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita panggil tabel data tadi dan juga awal tadi. Dan biasa awal ini berguna agar text field ini kosong. Itu tidak ada yang berbeda dari yang barang, mungkin yang berbeda hanya nama dari tabelnya dan juga nama fieldnya. Kita coba langsung praktekkan saja. L007 nomor telepon. Oke, berhasil. Kita coba ubah. Oke, kita berhasil diubah. Lalu kita coba hapus. Oke, juga sudah bisa terhapus. Kita kembali, kita lanjut saja, langsung masuk ke form transaksi. Nah, di form transaksi ini saya menambahkan sedikit berbeda dari dua form sebelumnya. Di sini form transaksi saya menambahkan nomor faktur. Juga di sini saya meminta dari form sebelah kode pelanggan dan juga kode barangnya. Lalu ada nama barang, jumlah harga, dan total harga. Dan juga menambahkan di sini coding ketika total belanja kita berapa, uang kita berapa, dan kembaliannya berapa, seperti itu. Oke, langsung saja. Sini saya mengimport kebutuhan koneksi SQL dan juga kebutuhan koneksi, import koneksi, dan kebutuhan agar data di tabel bisa muncul.
Nah, di sini saya deklarasikan untuk nomor faktur, tanggal, kode barang, dan stok. Biasa default table mode saya ubah namanya di ini, lalu saya bikin deklarasikan namanya SQL dan juga seperti ini. Awal seperti biasa di sini berguna agar teks-teks di sini kosong, dan juga di sini perbedaannya tampil data saya panggil ketika from awal, bukan di pemanggilan from ini. Nah, untuk nomor faktur codingnya seperti ini. Saya memanggil dari faktur dari tabel transaksi. Maka akan muncul itu singkatan dari faktur ditambah tanggalnya ini, dan juga kode terakhirnya 001. Oke, lanjut ke setting form. Setting form ini untuk mengatur tanggal ini agar sesuai dengan tanggal sekarang. Dan jangan lupa untuk setting form ini kita juga memanggil tampil data dan juga kode penjualan auto. Oke, di tampil data seperti biasa, select kode barang gini-gini dari detail transaksi, dari nama tabel kita, berdasarkan dapatkan dari nama field, kode barang, nama barang, harga barang, total harga. Oke. Nah, selanjutnya untuk coding simpannya di sini cukup rumit ya, karena ketika kita klik simpan itu maka akan tersimpan ke dalam 3 tabel tersebut, karena ini saling berrelasi. Pertama, kita memanggil atau meminta data dari transaksi, terutama data fakturnya, karena di atas kita menggunakan kode nomor faktur. Lalu kita melakukan update data ke dalam transaksi, terutamanya kode pelanggan dan juga nomor fakturnya. Oke, selanjutnya kita meminta data dari detail transaksi, yang mana nanti ini juga akan kita minta data dari barang, lalu akan kita isi atau ubah data yang ada di detail transaksi. Oke, semuanya akan berkelanjutan seperti itu. Oke, nah untuk di sini saya contoh dulu. Sini saya minta kodenya pelanggan itu dari PL01. Maaf sebentar, sini saya lupa menggantinya. Sini list. Nah, di sini list underscore pelanggan. Sini saya menggunakan di sini list ini ada 2, ada list barang dan juga list pelanggan. Nah, list barang dan list pelanggan ini nanti memudahkan kita ketika kita meminta data dari pelanggan dan juga data dari barang. Seperti ini kita minta data, karena untuk ngisi nomor faktur kita meminta primary key-nya atau kode pelanggannya dari list pelanggan. Ini maka akan otomatis terisi. Begitu juga untuk sini, untuk menggunakan kode barangnya maka juga otomatis di sini. Oke, lanjut seperti ini list dengan harga segini, lalu kita masukkan jumlah yang ingin kita beli sebagai pelanggan 001. Misal kita inginkan membeli 2, maka akan muncul harganya 30.000, karena sini 15.000 dikali 2 ya.
15.000 dikali 2 maka total harganya 30.000. Seperti ini didapatkan dari seperti ini. Bentar. Nah, di sini untuk pengkodingannya, if jumlah kita isi adalah kosong, maka di situ maka akan muncul angka 0. Lalu untuk mengisi total, di sini totalnya masih kosong, 0. Itu membutuhkan harga barang dikali jumlah barang, maka total akan mengisi nilai dari ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba simpan. Oke, item sudah masuk di keranjang. Nah, di sini nampak total belanja kita sebagai PL001 tadi yaitu 30.000 dengan jumlah beli itu 2. Lalu jika kita masukkan duit yang kurang dari 30.000, maka akan muncul pesan seperti ini. Duit kamu kurang karena kita tidak mencukupinya. Lalu bagaimana jika duit kita cukup? Nah, maka kembaliannya juga bakal 0. Lalu bagaimana jika duit kita lebih dari total belanja kita? Nah, maka bakal ada kembaliannya seperti ini. Total belanja 30.000 dan duit kita 40, maka akan muncul total kembalian 10.000. Seperti itu. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Event sky keypress. Nah, apa itu keypress? Jadi ketika kita sudah mengisikan total duit kita berapa, maka kita harus menekan enter sebagai trigger coding ini. Seperti ini. Nah, jika uang teks kita isikan kurang dari total harga, dan total harga ini, maka akan muncul error message, duit kamu kurang. Nah, if else nya lainnya, jika duit kita melebihi dari total belanja, maka uang titik cash atau pengisian uang kita bakal dikurang dengan total belanja kita, maka akan muncul seperti tadi kembalian 10.000 karena 40.000 dikurang 30.000 maka bersisa 10.000. Oke, kita klik kembali lagi untuk from ini, yes, maka akan muncul kembali ke menu utama. Nah, ini adalah tentang saya, nama, name, email, dan juga nomor HP. Oke, sekian dari penjelasan aplikasi saya. Semoga membantu dan juga benar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf juga karena saya juga baru belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.